Sanur kiri, Kute kanan. Nah, ini jalurnya guys. Jadi kalau panas hidup nasi nggak apa-apa, boleh ya? Boleh. Oh, nanti aja bang. Bikin Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dido YouTube channel. Jika di video sebelumnya kita akan banyak membahas tentang pembangunan, dan ini adalah video saya yang mereview tentang perjalanan di Pulau Bali. Kita mau kembali ke bis mereka. Yang mana video kali ini kita akan melihat beberapa tempat melihat destinasi wisata yang ada di Pulau Bali. Yang pertama yang kita kunjungi yaitu di lokasi Ubud, yang mana kita akan melihat persawahan yang dibuat di pergunungan atau di perbukitan yang dibentuk seperti teras yang ada di Ubud. Ini adalah persiapan bawa snack karena kita perjalanannya cukup lama dari pukul 6 pagi hingga malam harinya untuk menuju 3 destinasi wisata utama yang ada di Pulau Bali. Inilah suasana di Ubud. Teman-teman bisa melihat persawahan dengan sistem teras yang ada di Ubud, dan ini tidak dibentuk pada zaman-zaman modern, dan ini bagian yang sudah membudaya di masyarakat Bali dalam membuat persawahan di sekitar perbukitan. Tidak hanya indah, tetapi dalam sisi keilmuan, membuat sawah dalam bentuk teras adalah bagian atau cara dari menghindari longsornya perbukitan akibat curah hujan yang tinggi. Dengan membentuk teras maka akan memiliki ketahanan struktur tanah di sawah tersebut. Ini membuktikan bagaimana masyarakat Indonesia, terutama Bali pada masa-masa dahulu, telah memikirkan cara untuk melestarikan lingkungan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kehidupan tanpa merusak atau membuat kerusakan pada lingkungan itu sendiri. Luar biasa ya, cara-cara masyarakat atau nenek moyang kita dahulu memikirkan atau merawat lingkungan itu sendiri. Ini adalah proses menuju ke lokasi sawah yang sudah ditanami padi. Perjalanannya cukup jauh juga dari sisi tempat pemberhentian atau assembling pointnya menuju ke lokasi seberang perbukitan. Nah, itu butuh perjalanan sekitar 10 menit menuruni perbukitan, kemudian naik lagi di persawahannya.
melanjutkan perjalanan ke Kintamani. Kita sudah bisa melihat Gunung Batur. Gunung Batur di perjalanan maksudnya. Dan di sini kita berhenti di sebuah restoran yang cukup besar, dan pada umumnya setiap para pengunjung berhenti di sini dan lebih memilih lokasi ini sebagai tempat untuk menikmati keindahan di sekitar Kintamani. Nah, di sana danaunya udah kelihatan ya. Sedikit yang membedakan suasana di puncak-puncak yang ada di kawasan atau di sekitar Pulau Bali dengan lokasi puncak yang ada di tempat lain. Seperti kalau kita melihat puncak Bogor lebih dingin, tetapi kalau untuk di Kintamani meskipun angin sedikit kencang, tetapi matahari masih terasa cukup terik dan sedikit menyengat dengan suhu yang cukup hangat di kawasan Kintamani. Dari Kintamani kita menuju ke Desa Penglipuran, salah satu desa adat dan desa terbersih di dunia ya. Nah, di saat kita berkunjung di sini memang wisman atau wisatawan mancanegara cukup ramai di sini, dan juga ada para pelajar yang datang dari Denpasar dan di luar Pulau Bali, yaitu dari Jawa Timur. Nah, ini kita lihat banyak para wisatawan yang meliput atau mengambil gambar di Desa Penglipuran. Nah, kondisi desa ini memang masih asri seperti suasana di pedesaan Bali dengan rumah-rumah tradisional mereka, yang membuat kita kembali mungkin merasa seperti di Bali pada tempo dulu. Mungkin ini yang perlu kita ambil catatan, karena masih banyak juga desa-desa di Indonesia yang masih bisa dibentuk sebagai desa wisata sehingga mampu mengangkat perekonomian di desa tersebut. Nah, kalau bisa ada beberapa pemerintahan provinsi atau kabupaten yang berkunjung ke Bali menuju desa-desa adat yang terkenal untuk mengambil ilmu atau manajemen untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Jadi karena kita masih bisa menyuguhkan rasa yang lain di daerah lain. Kalau kita tahu Bali melalui desa Penglipuran, Tenganan, ini kan menyuguhkan rasa suasana masyarakat Hindu kita pada tempo dulu dan rumah-rumah tradisional mereka di tempo dulu yang masih ada saat ini dan dirawat sebagai desa adat. Tetapi kita bisa menyuguhkan rasa yang berbeda, misalnya di Manado dengan kehidupan masyarakat Katolik pada tempo dulu, atau masyarakat Protestan yang ada di Manado pada tempo dulu. Kemudian di Sumatera mungkin ada masyarakat adat yang hidup dengan pola kehidupan Islami pada masa tempo dulu, dan itu bisa kita suguhkan sebagai bagian dari destinasi favorit mungkin di Indonesia yang akan menarik minimal pengunjung lokal, yang tidak menutup kemungkinan kita bisa ekspansi lebih jauh agar dinikmati oleh pengunjung dari luar. Nah, ini tempat penjualan aksesoris atau oleh-oleh dari Desa Penglipuran. Di suasana jalan desanya. Dan yang istimewa lagi, disiplin yang diterapkan di lokasi Desa Penglipuran. Di sepanjang jalan desa adat tidak boleh ada yang merokok, dan pihak
pengelola tidak melarang pengunjung untuk merokok, boleh saja merokok di tempat yang disediakan atau di saat kita masuk ke lokasi rumah warga yang ada di Penglipuran, baru kita diizinkan untuk merokok. Dan membuang sampah sudah pasti tidak boleh sembarangan. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Bali. Dan disiplin ini mestinya bisa disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya di daerah masing-masing. Bagaimana kita mencontoh disiplin yang dimiliki oleh masyarakat adat di Bali untuk mempertahankan agar mereka tetap menjadi tujuan dari para pengunjung. Kemudian ini lokasi di Tanah Lot. Kita menuju Pura Luhur yang ada di Tanah Lot, dan ini memang yang membuat pengunjung merasa memang sedang di Bali. Di samping melihat pura, ada juga ombak yang besar dan indah, dan pantainya dengan karang-karang yang ada di pinggir pantai. Ini perjalanan menuju dari titik pemberhentian menuju ke pura yang ada di pantai. Dan satu catatan yang saya miliki selama perjalanan untuk mengatakan Bali memang the best. Tidak hanya alam yang menyuguhkan keindahan kepada para pengunjung, tidak hanya dengan biaya wisata yang relatif lebih terjangkau, tetapi Bali juga memiliki keramah tamahan yang luar biasa, di mana di saat para pengunjung bertanya kepada baik para pedagang, masyarakat, mereka seperti merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan lokasi, menjelaskan keadaan yang ada di Pulau Dewata. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lain yang menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia. Kita tidak hanya menyuguhkan alam yang indah, tetapi ada rasa tanggung jawab untuk memberi pengetahuan bagi para pengunjung, memberikan informasi yang jelas dan informasi yang lengkap. Di sisi lain, kemampuan mereka beradaptasi untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para pengunjung sangat luar biasa. Kalau di tempat lain bahasa asing itu mungkin terlihat istimewa, tetapi di Bali itu sudah bagian dari bahasa yang dikuasai oleh masyarakat, karena mereka akan melayani pengunjung dari luar Indonesia. Nah, selamat menikmati video ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi baru tentang Bali di Indonesia. Oke, baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. See you.